Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali untuk mata kuliah statistika, kuliah ke-14 ya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan statistik non-parametrik. Jadi pengantar statistik non-parametrik. Nah, kira-kira judulnya seperti itu. Jadi eh, sebetulnya statistik non-parametrik ini nanti akan dipelajari lebih dalam di mata kuliah statistik bidang sosek. Jadi ini hanya pengantarnya saja gitu ya. Jadi di statistik bidang sosek itu sudah dikupas tuntas gitu apa saja uji-uji yang ada di dalam statistik bidang statistik non parametrik. Jadi harapan saya sebetulnya materi kuliah hari ini menjadi lebih lebih mudah dipahami karena semua mahasiswa sudah selesai mengambil mata kuliah statistik bidang sosek dan juga sudah minggu yang untuk materi kemarin itu sudah selesai mengambil mata kuliah ekonometrika ya. Saya share screen terlebih dahulu. Jadi ini adalah materi kita hari ini terkait dengan pengantar statistik non parametrik. Oke. Oke ya, jadi pengantar statistik non parametrik. Sudah saya sampaikan di awal bahwa ada beda ya antara statistik dengan statistika. Kalau statistik itu data, jadi kumpulan data atau fakta itu namanya statistik, ya. Tetapi kalau statistika itu ilmunya, jadi suatu pengetahuan. Kalau statistika itu adalah suatu pengetahuan atau cara atau metode atau teknik pengumpulan data, menganalisis, kemudian menyajikan dan mengambil keputusan. Jadi lihat ya, ada beda antara statistik belakangnya K dengan statistika. Jadi kalau statistika itu ilmunya, kalau statistik itu data yang berhasil kita kumpulkan. Nah, statistika terbagi menjadi dua, ini sudah sering sekali di-rewind ya, bahwa statistika terbagi menjadi dua, yaitu data statistika deskriptif dan statistika inferensia. Apa itu deskriptif? Statistika yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fakta tanpa menarik kesimpulan. Jadi dalam deskriptif ketika kita bicara data, bahwa rata-ratanya naik, rata-ratanya turun, tapi di dalamnya tidak ada penarikan kesimpulan terhadap populasi. Ya. Yang kedua, ada yang disebut dengan statistika induktif atau statistika inferensia. Statistika inferensia bertujuan untuk mengeneralisasikan hasil temuan yang diperoleh pada sampel terhadap populasi. Jadi kenapa statistika induktif itu bisa ngambil kesimpulan? Karena dengan sampel nanti hasilnya bisa berlaku untuk populasi. Jadi itulah gunanya pengujian statistika. Nah, statistika inferensial itu terbagi menjadi dua, yaitu statistika parametrik dan statistika non parametrik. Jadi ada parametrik, ada non parametrik. Sebetulnya di semester 5 kita sudah mempelajari secara detail pembagian uji-uji dalam statistika parametrik dan non parametrik ini di dalam mata kuliah statistik bidang sosek ya. Oke. Saya jelaskan dulu ada yang tahu apa beda antara statistika parametrik dan non parametrik? Silahkan kalau ada yang bisa menjelaskan terlebih dahulu. Nurul Izah Ramadini, boleh? Silakan. Maaf Bu, nggak Nah, tahu. ya. Siapa? Silakan. Ini Bu, kalau misalnya parametrik itu datanya itu lebih bersifat normal. Misalnya kayak uji hipotesis, uji regresi, korelasi. Nah, terus kalau non parametrik itu biasanya itu datanya itu tidak normal. Misalnya kayak tes uji Chi, terus tes apa namanya Bu, tes binomial dan lain-lain kayak gitu Bu, yang diingat. Oke, jadi kalau dia parametrik itu berguna untuk data. Jadi syaratnya adalah
datanya menyebar normal. Jadi datanya menyebar normal syaratnya. Datanya random, biasanya syaratnya variansnya simpangannya homogen. Jadi itulah syarat parametrik. Nah, ketika syarat-syarat statistik parametrik ini tidak terpenuhi, maka kita akan gunakan statistik non parametrik sebagai alat pengujian. Jadi bagaimana kita mendeteksi bahwa data yang kita ambil itu memenuhi syarat menyebar normal? Maka di dalam statistik bidang sostek itu ada uji normalitas namanya. Jadi ada pengujian yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa data kita itu menyebar normal atau tidak. Namanya uji Lilliefors ya. Nah, tetapi ada ahli statistika tahun 1992, ada ahli statistika namanya Gay, sudah dibahas juga sebetulnya di statistik bidang sostek, namanya Gay. Gay ini mengatakan bahwa kalau N sampel, kalau sampel kita itu 30, maka kita sudah maka data yang kita pakai itu sudah menyebar normal. Jadi Gay mengatakan bahwa kalau nanti sampel kita 30 itu sudah bisa pakai statistik parametrik menurut Gay tanpa harus melakukan pengujian ya. Jadi karena itu kalau lihat skripsi kakak-kakaknya yang ada di jurusan itu biasanya rata-rata sampelnya 30. Cobalah nanti perhatikan. Rata-rata sampelnya 30. Nah, kenapa rata-rata sampel penelitian yang ada di skripsi itu 30? Supaya bisa menggunakan statistik parametrik. Karena Gay mengatakan syarat data menyebar normal itu jika N-nya adalah 30. Ya. Nah, kalau ternyata N-nya tidak di bawah 30, misalnya Bu, N-nya kalau saya boleh nggak Bu saya N-nya ambil 20? Boleh gitu. Boleh nggak N-nya 20 tetapi mau pakai statistik parametrik? Nah, Nadia, coba Nadia, boleh nggak kalau N-nya 20 mau pakai statistik parametrik? Gimana Nadia coba? N-nya 20 tapi mau pakai statistik parametrik. Gimana Nadia? Boleh nggak? Gimana Nadia? Boleh nggak? N-nya 20 tapi mau pakai statistik parametrik. Belum tahu, Bu. Belum tahu. Ada yang bisa bantu? Kalau N-nya 20, boleh nggak pakai statistik parametrik? Belum boleh, Bu. Belum boleh. Minimal harus dari 31 datanya. Kan kalau non-parametrik itu kalau nggak salah 1 sampai 30 rentan itunya. Jadi sudah mendekati ya Rizky, 30 batasnya 30 ya. Jadi kalau 30 sebetulnya sudah boleh pakai statistik parametrik ya. Jadi kalau 30 tuh batas minimal pakai statistik parametrik. Nah, tetapi kalau 20 kamu pakai statistik parametrik boleh nggak? Nah, boleh asal ya. Jadi kalau misalnya nanti sampelnya 20 mau pakai statistik parametrik boleh. Tapi harus menggunakan uji normalitas dulu. Ingat nggak uji Lilliefors waktu ngambil statistik bidang sostek? Ada uji normalitas namanya uji Lilliefors. Jadi kalau sampelnya 20 mau pakai statistik parametrik, maka uji normalitas dulu. Kalau nanti hasilnya normal boleh. Jadi walaupun 20 karena hasil pengujian normalitasnya ternyata datanya menyebar normal, jadi tetap boleh pakai statistika parametrik. Bisa ikutin nggak? Bisa ya? Jadi belum tentu sampel yang di bawah 30 itu tidak menyebar normal. Jadi untuk memastikan kalau misalnya kita pakai sampelnya hanya 20 tapi pengen pakai parametrik, maka lakukan dulu uji normal ya. Kenapa? Jadi dalam ilmu statistika ya, sebetulnya statistik non parametrik itu jarang dipakai gitu. Kenapa? Karena hasil pengujian statistik non parametrik itu hasil pengujiannya tidak sekuat statistika parametrik. Nah, jadi karena itu kalau baca-baca riset itu yang paling banyak dipakai itu adalah statistik parametrik. Jarang ada riset yang
menggunakan pi kuadrat, apalagi pakai Wilcoxon dan sebagainya tuh jarang gitu. Jadi kenapa? Karena hasil pengujian statistik parametrik itu sebetulnya lebih kuat gitu, lebih baik daripada statistik non parametrik. Tapi kalau misalnya sampel kita 20, kemudian kita uji normalitas, ternyata datanya tidak menyebar normal, ya apa boleh buat gitu kan? Berarti harus mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus gunakan statistik non parametrik. Bisa ikutin sampai sini? Bisa ya? Oke. Jadi apa itu statistik non parametrik? Statistik non parametrik adalah suatu uji statistika yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi tentang sebaran populasi. Jadi dia non parametrik itu nggak peduli apakah datanya menyebar normal atau tidak, atau sering disebut dengan statistik bebas sebaran karena dia tidak memperhatikan sebaran data. Datanya mau normal mau enggak itu semua bisa pakai statistik non parametrik sebetulnya. Nah, kapan digunakan statistik non-parametrik? Bila salah satu parameter statistika parametrik tidak dipenuhi. Apa itu yang tidak? Pertama, datanya tidak menyebar normal, variasinya tidak homogen, datanya tidak random, ya itu semua nanti bisa dilakukan pengujian untuk mengecek apakah datanya normal atau tidak, untuk mengecek apakah datanya random atau tidak, untuk mengecek apakah variasinya sama atau tidak, itu nanti bisa dilakukan pengujian statistika. Nah, jadi kapan gitu statistik non parametrik itu dipakai? Yang pertama, jika kita tidak tahu distribusi populasi. Jadi kita tidak tahu distribusinya menyebar normal atau tidak, nggak tahu. Maka pakai statistik non parametrik. Kedua, jika data diambil dari sampel yang tidak random. Itu nggak bisa juga sebetulnya pakai statistik non parametrik. Tidak bisa juga menggunakan statistik parametrik. Kemudian jika datanya data nominal atau ordinal. Jadi kalau penelitian kita menggunakan data nominal atau ordinal, maka sebetulnya kita tidak bisa menggunakan statistik parametrik. Ya, atau data yang jumlahnya sedikit tadi, kurang dari 30. Kalau 30 pas 30 tuh boleh pakai parametrik, boleh non parametrik. Tapi kalau mau pasti kalau sudah kalau mau memastikan 30 normal nggak, dicoba uji. Biasanya kalau 30 datanya sudah menyebar normal. Oke, nah ini adalah pohon gitu ya. Jadi ini adalah data. Kalau distribusi populasi diketahui, maka kita lanjut cari apakah distribusinya menyebar normal atau tidak. Kalau data distribusinya menyebar normal, maka kita pakai sampelnya acak. Sampelnya ditarik secara random atau tidak. Kalau sampelnya ternyata random, ya maka dicek apakah variasinya sama atau tidak. Kalau sama, maka biasanya datanya pengukurannya nanti bisa interval atau rasio. Di statistik bidang sosek juga sudah dibahas penggunaan skala pengukuran interval atau rasio. Ya. Nah, tetapi kalau misalnya distribusi populasi tidak diketahui, distribusi populasinya tidak normal, sampelnya tidak random, variasinya tidak sama, skala pengukurannya bukan interval atau rasio, maka kesimpulannya kita akan menggunakan statistik non parametrik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam statistik non parametrik, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai skala pengukuran data. Jadi dalam riset atau dalam statistika, data itu skala pengukurannya ada 4. Yang pertama adalah data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Nah, jadi skala pengukuran data ini ada di metode statistika. Nah, kalau kita tarik ke data ke dalam metode penelitian sosek, di metode penelitian sosek itu kalau kita penelitian, data itu ada data kualitatif. Jadi data kalau di metode penelitian sosek itu ada data kualitatif, masih ingat nggak coba? Semua sudah ngambil kan metode penelitian sosek ya? Ada kualitatif, waduh susah nulisnya, tatif, ya, ada data kualitatif. Ada juga data yang kedua adalah kuantitatif, data kuantitatif.
Jadi dalam metode penelitian sostek itu data itu ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Bla 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 ya ujungnya ya. Oke, kuanti. Kalau data persepsi konsumen terhadap kopi semendo, persepsi konsumen terhadap kopi semendo atau tingkat kesukaan konsumen terhadap kopi semendo, itu data kualitatif atau kuantitatif ya kira-kira? Coba Ferian Irawan, coba Ferian. Ferian, silakan Ferian. Kalau data kesukaan konsumen, persepsi konsumen terhadap kopi semendo, itu kualitatif atau kuantitatif? Silakan. Apa? Kualitatif. Kualitatif. Kenapa kualitatif? Kenapa kualitatif? Karena berbagai menggunakan persepsi konsumen. Kalau data kualitatif, setahu saya data yang tidak menggunakan angka gitu. Oh, nanti tetap ada angkanya 1, 2, 3, 4 biasanya gitu. Angka nggak itu? Coba. Betul sudah jawabannya kualitatif. Tapi kenapa kualitatif? Coba Sarah, silakan Sarah. Kenapa disebut kualitatif, Sarah? Karena tidak untuk dihitung, Bu. Angka tuh kayak petunjuk aja. Oke. Sebetulnya saya sudah ini ya bisa. Coba Dwi bisa menggunakan kalimat yang lain, Dwi, silakan Dwi. Ya, apa Dwi, coba Dwi, data kualitatif. Kenapa sih disebut kualitatif tadi data persepsi konsumen? Karena datanya sebuah persepsi, Bu, berupa pendapat. Pendapat. Oke. Jadi gini, data kualitatif itu ketika kita riset ya, ketika kita penelitian, ada variabel penelitian yang sebetulnya tidak punya nilai. Nah, itu tadi maksud temannya, nggak ada angkanya tadi. Yang sebetulnya tidak punya nilai, lalu kita beri nilai. Bisa ikuti sampai sini? Ya, jadi ketika kita riset itu ada variabel-variabel yang sebetulnya tidak punya nilai, tapi kita harus kasih nilai. Contohnya apa tadi? Selera konsumen terhadap kopi semendo, nggak ada nilainya. Kita kasih nilai aja, kalau dia suka sekali itu kasih 5. Kalau yang nggak suka kasih 1. Nah, tadi yang maksud temannya nggak ada angka tadi. Jadi angkanya ada, tapi sebetulnya variabel itu nggak punya nilai, tapi kita beri nilai. Bisa ikutin sampai sini. Namanya variabel kualitatif. Nah, beda dengan variabel kuantitatif. Ya, jadi variabel kualitatif itu banyak. Jenis kelamin misalnya. Kan laki-laki, perempuan itu kan nggak ada nilainya kan. Maka kita kasih nilai 1 itu untuk laki-laki, nilai 0 perempuan. Kualitatif itu namanya variabelnya. Atau kita mau lihat pengaruh asal petani terhadap pendapatan. Nah, misalnya petani Jawa, petani Sumatera, petani Kalimantan, misalnya gitu kan nggak ada nilainya petani Jawa, maka kita kasih nilai, oh petani Jawa 1, petani Sumatera 2, misalnya gitu. Saya ikutin sampai sini. Jadi variabel-variabel yang sebetulnya tidak punya nilai, tetapi mau kita analisis. Sementara kan SPSS atau statistik itu nggak bisa kalau nggak ada nilai gitu. Makanya kita kasih nilai jadi variabelnya. Ya. Oke. Yang kedua ada variabel kuantitatif ya. Variabel kuantitatif ini jelas ukurannya. Coba Miftahul Jannah. Miftahul Jannah bisa sebutkan 1 contoh variabel kuantitatif. Silakan. Miftahul Jannah. Ya, Bu. Ya, coba 1 variabel kuantitatif. Silakan.
Apa contohnya? Nggak kedengeran, Miftahul, silakan. Miftahul Jannah, apa tadi contohnya? Contohnya itu Bu, penjualan barang di suatu toko tiap hari. Penjualan barang di satu toko tiap hari. Oke, boleh. Ada lagi? Apa lagi? Kira-kira? Ada lagi? Guntur, coba Guntur. Apalagi contoh variabel kuantitatif Guntur? Pendapatan, Bu. Oke, betul pendapatan ya Guntur. Oke, kita lanjut. Nah, data nominal dan data ordinal itu disebut dengan data kualitatif. Ya, jadi kalau nanti penelitiannya pakai data nominal atau data ordinal, namanya berarti itu datanya kualitatif. Tapi kalau misalnya data kuantitatif, itu termasuk dalam data dengan skala interval dan rasio. Ya, jadi kalau kita menggunakan skala pengukuran interval dan rasio, itu biasanya datanya adalah data kuantitatif. Ya. Oke, kita lihat yang pertama data skala nominal. Ciri skala nominal itu biasanya dia kategorinya cuma 2, laki-laki dan perempuan. Sekolah, tidak sekolah. Ya, kemudian Islam, bukan Islam. Kemudian PNS, bukan PNS. Jadi kalau dia skala nominal itu biasanya datanya pembagian datanya tuh hanya 2 kelompok. Itu data dengan skala nominal. Naik lagi skala ordinal. Kalau skala ordinal dia sudah lebih dari 2 pengelompokannya. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Jadi bisa. Makanya biasanya nanti kalau data skala ordinal tuh dia ada tingkatan. Nah, ini nih ada tingkatan. Misalnya dari sangat baik, baik, cukup, kemudian kurang ya. Itu adalah data skala ordinal. Yang ketiga ada data dengan skala interval. Cirinya adalah data itu menunjukkan tingkatan maupun kualitasnya, sedangkan antar tingkatan yang berbeda mempunyai jarak yang pasti dan sama. Misalnya kita mau bicara suhu derajat Celcius, itu biasanya dia masuk ke dalam data dengan skala interval. Atau contohnya, siswa yang nilainya 80 bukan berarti kepandaiannya 2 kali lipat dari siswa yang skor nilainya 40. Jadi dia ada titik yang sama, jaraknya sama. Yang terakhir, skala pengukuran namanya skala rasio. Skala rasio biasanya memiliki nilai 0 mutlak. Ya, contohnya, datanya dapat dibandingkan dengan skor lainnya dengan hukum komutatif. Lalu contohnya adalah jarak 0 meter, maka berarti bahwa memang tidak ada jarak sama sekali kalau 0. Berat benda yang beratnya 10 kg, maka memang benar yang 10 kg itu adalah 2 kali daripada yang beratnya benda 10 kg itu 2 kali dari yang beratnya 5 kg. Jadi kalau rasio, jadi dia betul-betul ada nilai 0 mutlaknya gitu ya. Nah, ada beberapa pengujian dalam statistik parametrik. Nah, ini yang sudah dipelajari di dalam statistik bidang sosek. Jadi ya, ada untuk 1 sampel tunggal, ada 2 sampel bebas, ada 2 sampel terikat, lalu yang terakhir adalah uji korelasi. Inilah sebetulnya yang dipelajari di materi kedua dari statistik bidang sosek. Jadi sudah dipelajari semua. Hari ini, karena kita hanya bicara pengantar statistik parametrik, saya hanya akan bicara yang pertama, prosedur untuk pengujian data dengan sampel tunggal.
Ya. Nah, kemudian satu yang jangan sampai salah, kalau saya bicara sampel tunggal, itu bukan berarti sampelnya cuma satu, bukan. Kalau sampel tunggal itu artinya populasinya satu, populasi yang kita amati satu, cuma petani desa A aja. Tapi kalau saya bilang lebih dua sampel bebas, itu berarti populasi yang diamati dua. Petani desa A, petani desa B. Petani yang dapat bantuan, petani tidak dapat bantuan. Jadi dua sampel itu bukan berarti sampelnya cuma dua, bukan. Tapi kita bicara populasinya yang ada dua kelompok. Ya. Ada 4 pengujian yang akan saya bahas. Yang pertama adalah uji satu sampel KI kuadrat, uji tanda, uji peringkat bertanda Wilcoxon, dan yang terakhir adalah uji korelasi. Kalau untuk statistik bidang sosek, di sini yang akan saya sampaikan adalah korelasi Spearman. Ya. Kita lihat yang pertama adalah uji satu sampel KI kuadrat. Sebelum saya masuk, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu. Silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada, saya mulai dengan yang pertama, yaitu uji satu sampel KI kuadrat. Cirinya, uji ini, dia di dalam sampel kita itu ada kelompok, ada kategori, ada kelompok. Ini cirinya. Jadi ada beberapa kelompok. Biasanya kalau ada beberapa kelompok itu kita akan pakai KI kuadrat. Ya, saya kalau mau buka buku statistik Walpool, karangannya Walpool kan kalau waktu belajar statistik bukunya pakai Walpool ya. Maka nanti buka tabel A6 untuk melihat tabel chi-square atau chi kuadratnya. Ya, rumus chi kuadrat hitungnya adalah sigma dari OI dikurang EI kuadrat dibagi EI, di mana OI ini adalah banyaknya kasus yang diamati, sementara E ini adalah banyaknya kasus yang diharapkan. Ya, K-nya itu adalah kategori, jumlah kategorinya. Ini jumlah K ini kategorinya. Oke, kita akan tolak H0. Kita akan tolak H0 jika nanti nilai chi kuadrat hitung lebih besar daripada chi kuadrat tabel. Ini chi kuadrat hitung lebih besar dari chi kuadrat tabel, kita tolak H0. Untuk tahu nilai chi kuadrat tabel, kita buka tabel C atau tabel C ini buku Daniel kalau nggak salah, atau buka tabel A6 buku Walpool. Ini contohnya, tadi saya bilang ciri KI kuadrat itu ada kelompok nih, kelompok 1 kategori atau kelompok atau kategori 1, kategori 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagaimana kita mencirikan kategori? Kita lihat. Suatu studi ya ingin mengetahui apakah latar belakang asal usaha peserta Pirbun 1 Talang Jaya mempunyai pengaruh terhadap penyadapan karet yang mereka lakukan. Jadi ada petani karet yang sekarang sudah nyadap karet, tetapi petani karet ini dulunya tuh latar belakangnya macam-macam. Jadi sebelum jadi petani karet itu ada yang awalnya memang mengusahakan tanaman perkebunan. Ada yang sebelum jadi petani karet itu menanam tanaman pangan. Ada yang sebelum jadi petani karet itu jadi buruh tani. Ada yang sebelum jadi petani karet itu dia jadi peternak. Ada yang sebelumnya nelayan, ada yang tukang, ada yang pedagang, ada sopir, dan gepeng. Gepeng itu gembel dan pengemis ya. Jadi ada 9 kategori. Kemudian dari hasil diperoleh data sebagai berikut. Jadi ini harapan penyadapannya, ini intensitas kenyataannya. Jadi secara teori karet itu harusnya disadapnya 20 kali, tetapi ada yang 30, ada yang 16, ada yang 26, ada yang betul-betul pas benar 20 sesuai dengan teori. Pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan dalam intensitas penyadapan akibat perbedaan latar belakang asal usaha peserta di Pirbun 1 Talang Jaya? Jadi soal ini adalah kita pengen lihat apakah latar belakang petani karet yang sebelumnya macam-macam itu berpengaruh gitu terhadap intensitas penyadapannya. Kira-kira gitu. Nah, ini adalah soal, nanti masukin ke dalam data ya. Jadi cari dulu chi kuadrat hitung 30 kurang 20. 30 kurang 20 dapat dari mana? Dari sini. 30 kurang 20 kuadrat, 11 kurang 20 kuadrat, 26 kurang 20 kuadrat, terus sudah sampai dengan 20 kurang 20 kuadrat. Inilah yang ini. Nanti dapatnya 19,7. Ya, ini adalah KI kuadrat
Chi kuadrat hitung. Oh, mohon maaf saya belum jelaskan hipotesanya. Hipotesanya adalah F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sampai dengan, artinya hipotesa pertama ini mengatakan bahwa semua kategori latar belakang itu sama, artinya tidak ada perbedaan. Jadi latar belakang itu tidak menyebabkan perbedaan latar belakang tidak menyebabkan perbedaan dalam penyadapan, kira-kira gitu. Tetapi hak alternatifnya mengatakan minimal ada satu kategori yang berbeda gitu nyadapnya. Nah, jadi kita mau lihat pertanyaannya itu betul nggak sih berbeda. Nah, setelah kita dapat Chi kuadrat hitung, kita buka tabel Q kuadrat, nanti cari alfanya 0,05, N-nya 8, nanti dapatnya Chi kuadrat tabelnya 15,51. Nah, 19,7 itu lebih besar dari 15,51. Tadi di sini disampaikan, jika Chi kuadrat hitung lebih besar dari Chi kuadrat tabel, maka kita tolak H0. Kita lihat. Oh, ini Chi kuadrat hitungnya lebih besar dari Chi kuadrat tabel nih. Chi kuadrat hitung, ini Chi kuadrat hitungnya, ya. Ini Chi kuadrat tabel lebih besar, maka kesimpulannya apa? Tolak H0. Kalau kita simpulannya tolak H0, maka baca H0 tolak H0, ininya ditolak H0. Maka H1-nya diterima. Artinya apa? Minimal ada satu kategori yang memang tidak sama intensitas penyadapan, atau ya di sini ada minimal satu kategori yang tidak sama intensitas penyadapannya, atau dengan kata lain kalau kita mau rubah artinya memang benar terjadi perbedaan dalam intensitas penyadapan akibat perbedaan latar belakang asal usaha peserta di Pirbun 1 Talang Jaya. Ya. Memang benar terjadi perbedaan dalam hal intensitas penyadapan akibat perbedaan latar belakang asal usaha peserta di Pirbun 1 Talang Jaya. Jadi kalau dia saya ulang, hipotesa nolnya itu dia sama dengan semua, artinya perbedaan latar belakang tidak menyebabkan perbedaan intensitas penyadapan. Tetapi hipotesa alternatifnya minimal ada satu kategori yang intensitas penyadapannya berbeda atau tidak sama. Nah, ketika kesimpulannya nanti tolak H0, maka jangan dibaca yang ini, berarti yang dibaca adalah H1. Apa tuh? Minimal ada satu kategori atau F ini kategori yang tidak sama. Sampai sini ada yang mau ditanya. Ini adalah tabel Chi kuadratnya tadi ya. Ini tabel Chi kuadratnya 0,058 itu nih 0,058 dapatnya nih 15,507 di sini. Nih 15,5. Ya, ini dia tabel Chi square. Nah, saya masuk uji yang kedua namanya uji tanda. Kalau di statistik parametrik uji tanda itu pakai uji T, ya. Tetapi di statistik non parametrik kita pakai yang ini uji tanda. Nanti ada lagi setelah ini pakai bertanda Wilcoxon, uji tanda, ya. Dia hanya pakai tanda plus dan minus aja. Saya langsung ke soal. Contohnya, suatu departemen pertanian dikatakan bahwa tingkat adopsi teknologi petani di Indonesia memberikan median skor 97,5. Membaca ini, seorang peneliti mempunyai keinginan untuk melihat tingkat adopsi teknologi di daerah Sumatera Selatan dibandingkan dengan tingkat adopsi secara nasional. Diambillah 12 daerah yang telah dianggap mengadopsi teknologi di bidang pertanian. Hasil penelitian tersebut berada dalam bentuk skor. Jadi ini adalah hasil tingkat adopsi teknologi yang ada di Sumatera Selatan. Pertanyaannya, dari data di atas, apakah peneliti dapat menyimpulkan bahwa median skor tingkat adopsi teknologi di Sumsel lebih rendah dari tingkat adopsi secara nasional? Ya, sebelum saya masuk ke cara mengerjakan soal, saya mau tanya dulu. Kalau ini ada berapa kalimat? Ini kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima. Ya. Saipul Nur Mustaqim, silakan Saipul. Diaktifkan. Saipul. Oke. Saipul,
Ada 5 kalimat ya di soal ini, Saiful. Kalimat keberapa yang kira-kira bisa membimbing kita untuk merumuskan hipotesa, Saiful? Silahkan. Kalimat keberapa? Kalimat ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima? Silakan. Kalimat keberapa? Silakan. Kalimat keberapa, Saiful? 1 sampai 5? Keberapa? Kalimat yang pertama, Bu. Pertama, oke. Pertama ya. Sri Wahyuni, kalimat keberapa, Sri? Coba, Sri. Kalau menurut Sri itu yang kedua, Bu. Kedua, oke. Adrian Mahardika Putra Utama, silahkan. Kalimat keberapa? Kalau Adrian, Bu, 3. Ketiga. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Oke. Anindito. Kalimat keberapa, Anindito? Sepertinya kalimat kedua deh, Bu. Kedua, oke. Iya, Bu. Prilia Romasta, kalimat keberapa? Ketiga, Bu. Ketiga, oke. Ya, yang bisa membimbing kita merumuskan hipotesis ya. Oke. Landaria, kalimat keberapa, Landaria? Kedua, Bu. Kedua. Rizky, silakan Rizky. Yang ini, Bu, yang diambillah sampel dari 12 daerah itu, Bu. Itu kalimat Oke. kedua. Berarti kalimat ketiga. Guntur? Menurut saya kalimat ketiga, Bu. Ketiga. Saiful. Saiful sudah belum tadi? Sudah tadi, Bu. Sudah. Aldoni, kalimat keberapa, Aldoni? Terkait dengan ini, Bu, ya, untuk nuntun buat hipotesis. Iya. Keinginan nasional. 2, Bu, sepertinya, Bu. Kedua. Oke. Bayu. Bayu, kalimat keberapa, Bayu? Kalimat terakhir, Bu. Kalimat terakhir. Betul, Bayu. Sudah ditutup oleh Bayu. Kalimat terakhir. Kenapa, Bayu, kalimat terakhir, Bayu? Karena skor tingkat adopsi teknologi di Sumsel lebih rendah dari tingkat adopsi secara nasional, Bu. Betul. Ada kata lebih rendah. Kalau kita pakai yang pertama, ini juga betul sebetulnya. Kalimat ini betul sebetulnya. Tetapi kalimat yang pertama ini, kalau tidak ada yang terakhir, kalau tidak ada kalimat ini boleh nih jadi panduan hipotesa. Tapi nanti hipotesa alternatifnya tandanya tidak sama dengan, karena dia hanya menggunakan kata sebesar, tidak jelas. Tapi di sini dia sudah jelas-jelas mengatakan lebih rendah. Maka ini adalah panduan kita untuk merumuskan, Sarah, merumuskan hipotesis nol atau hipotesis alternatif, Sarah, kalau kata lebih rendah. Merumuskan hipotesis nol atau hipotesis alternatif, Sarah? Kalau dia lebih rendah, Sarah? 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 Sarah ada di kelas? Sarah? Sarah? Sarah bisa dengar suara saya? Nah, Sarahnya melamun dari tadi. Oke. Sarah? Sinyal, Bu, macet. Oke. Kalau lebih rendah ini bantuan atau arah untuk menentukan hipotesis nol atau hipotesis alternatif, Sarah?
Lebih rendah. Nih, lebih rendah. Careska kalau lebih rendah itu petunjuk untuk merumuskan hipotesis nol atau hipotesis alternatif? Careska, silakan. Hipotesis alternatif. Iya, hipotesis alternatif kan kemarin sudah kita bahas. Hipotesis alternatif itu tandanya lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengan. Maka ketika ada kata lebih besar, lebih kecil, tidak sama, itu berarti kita bicara tentang hipotesa alternatif. Ya, jadi coba Reza, tanda untuk hipotesa alternatifnya apa jadi Reza? Reza? Reza ada di kelas? Reza? Reza? Reza ada di kelas? Reza? Oke. Nah ya, jadi tanda untuk hipotesa alternatifnya, ini salah tadi masih belum dikoreksi. Tanda untuk hipotesa alternatifnya adalah lebih kecil. Tanda untuk hipotesa alternatifnya adalah lebih kecil. Ya, begitu cara membaca hipotesanya. Oke, sekarang tadi kita punya angka kita itu adalah batas nasionalnya tadi 97,5. Maka kita lihat, kita punya data yang hasil di Sumsel. Ini data di Sumsel. Lihat apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Oh, 93 itu lebih kecil berarti minus. 89 itu lebih kecil berarti minus. 97,7 itu lebih besar daripada 97,5 plus. Jadi kalau dia lebih besar kasih plus, kalau lebih kecil kasih minus, kalau sama kasih 0. Nah, untuk yang 0, yang ini, itu kasih 0, kemudian dia dikeluarkan dari deret data. Jadi kalau awalnya sampel kita 12, karena yang sampel ke-8 ini dikeluarkan, maka jadi nanti N kita itu 11 jadinya. Ya, maka kita kumpulin. Ada berapa minus? Ada 9 minus, ada 9 tanda minus, ada 2 tanda plus, dan ada 1 tanda 0. Yang diambil adalah tanda, ini lihat. Yang diambil adalah tanda-tanda, bukan tanda, yang diambil bukan tanda plus, tapi tanda yang jumlahnya paling sedikit. Yang paling sedikit itu plus. Maka K-nya 2. K-nya 2, maka kita masuk ke sini. Peluang dari K besar lebih kecil dari K kecil. Ini harusnya ada tanda mutlak di sini. Ya. N dikali P sama dengan P, K, K-nya tadi 2 dapat dari sini. Kemudian peluangnya adalah 0,05. Ya, sama dengan kita buka tabel A2 buku Walpool. Ini adalah tabel A2 buku Walpool. Tadi lihat N-nya 11, peluangnya 0,05, ininya 2, berarti dapatnya 0,9, berapa tadi dapatnya? 2, 11 sama 0,5. Oke, 2, 0,5 itu di sini. 0,5 itu di sini. Jadi kita lihat N-nya 11, P-nya 2, ininya 0,5, dapatnya 0,0327. Ya, dari sini kita balik ke sini. Dapatnya 0,03. Nah, 0,03, ini 0,03 dapat dari tabel tadi, bandingkan dengan alfa. Lebih besar atau lebih kecil? Kalau dia lebih kecil nih, kalau 0,03 lebih kecil, maka kita tolak H0, yang artinya benar. Kalau tolak H0 berarti terima H1, alternatif. Artinya apa? Memang benar tingkat adopsi teknologi pertanian di Sumsel lebih rendah dibandingkan tingkat adopsi secara nasional. Ya. Oke, selanjutnya adalah peringkat bertanda Wilcoxon. Uji peringkat bertanda ini, jadi sebetulnya kalau kita mau lihat uji tanda dengan statistik parametrik,
itu bisa pakai uji tanda sama uji peringkat bertanda sama. Ini jadi bisa jadi uji tanda sama uji peringkat bertanda Wilcoxon ini bisa dipakai untuk kasus yang sama. Tetapi uji peringkat bertanda Wilcoxon itu hasil pengujiannya lebih baik daripada uji tanda. Kenapa? Karena saya langsung ke soal aja ya. Karena di dalam Wilcoxon kalau seandainya ada kasus seperti ini ya. Ini soalnya saya naikin dulu biar kelihatan. Nah ya, kalau uji tanda tadi kita hanya bedakan saja antara data kita dengan data di lapangannya. Kalau dia lebih besar plus, kalau lebih kecil minus. Nah, kalau ini enggak. Kalau bertanda Wilcoxon itu makanya dia disebut dia lebih teliti karena kita tidak hanya sekedar menulis plus minus tapi plusnya plus berapa? Plus 17. Ini dapat dari mana? 136 dikurang 119 nih. Dapatnya ini. 103 dikurang 119 dapatnya min 16. Jadi besaran plus minusnya ditulis gitu. Ya. Nah, kemudian setelah kita dapat plus minus, langkah selanjutnya adalah datanya yang ini kita urutkan dari yang kecil sampai yang paling besar. Jadi datanya kita urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar tanpa melihat tandanya. Jadi lihat, data paling kecil kita 1, maka dia peringkat 1. Yang kedua 3, maka peringkat 3. Tandanya nggak dilihat, ditinggalin tandanya. Yang ketiga apa? Plus 6. Yang keempat plus 7, yang kelima min 16 gitu ya. Jadi diurutkan terus sampai yang kecil ke yang besar. Nah, setelah 10, 21 itu peringkat ke-10. Selanjutnya ada 23. Nah, ini yang perlu jadi perhatian, ada 23. Ya, ada 2 angka 23. Maka harusnya kan 111 ya enggak? 111, 112. Nah, karena terakhirnya tadi kan 10. Terakhirnya tadi kan 10 ini ya. 10. Nah, tapi kan nggak mungkin di sini ditulis 11, di sini tulis 12, sementara dia sama-sama 23. Maka caranya adalah 11 ditambah 12 dibagi 2. Jadi masing-masing dapat 11,5. Lalu setelah 23 ada 26, peringkat ke-13. Selanjutnya ada 28. Nah, 28 ini ada 2, ada 28 di sini sama di sini. Berarti harusnya 114, 115. Ya, tapi karena kita nggak mungkin nulis 114, 115, sementara dia angkanya sama. Makanya 14 ditambah 15 dibagi 2. Masing-masing dapat 14,5. Jadi begitu kalau untuk angka sama. Ya, setelah diurutkan, maka tadi kan waktu kita mengurutkan, waktu kita kasih peringkat, ini peringkat DI, tandanya kita tinggalin. Sekarang tandanya kita kembalikan. Kalau di sini dia plus, maka di sini plus. Kalau di sini minus, maka di sini minus. Di sini minus, maka di sini minus. Ya, setelah selesai, yang plus dijumlahkan, yang minus dijumlahkan. Nanti dapat angka yang minus itu totalnya adalah 40,5 dan angka yang plus totalnya adalah 64,5. Yang diambil untuk statistik pengujian yang tandanya paling dikit, paling kecil. 40,5 yang paling sedikit, maka T hitungnya adalah 40,5. Kalau statistik, kalau ada nilai, ini adalah nilai hitungnya, Wilcoxon hitung, kita harus bandingkan dengan nilai Wilcoxon tabel. Ya, maka kita buka tabel Wilcoxon untuk 0,05, N-nya 15. Kalau ada angka yang sama, maka dia dibuang ya dari deret data. Nah, maka kita lihat di sini 0,05, 15 itu 25. Nih. N-nya 15, ini alfanya 0,05. Maka kita dapatnya 25. Jadi dihitungnya adalah 25. 40,5 itu adalah lebih besar daripada 25. Maka keputusannya adalah di sini terima H0. Di mana sih kita tahu dia terima atau tolak? Di sini disampaikan. Nah, di sini. Kalau dia lebih besar, dihitung lebih besar dari tabel, dia terima. Kalau dia lebih kecil, dia tolak. Sama, ini dihitung lebih besar, terima, dihitung kecilnya, tolak. Ya.
Kemudian yang terakhir ada koefisien korelasi Spearman. Jadi kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari regresi korelasi. Nah, rumus yang kemarin kita pelajari itu rumus korelasi yang kita pelajari kemarin itu adalah rumus korelasi untuk data kuantitatif, untuk data yang menyebar normal. Nah, kalau hasil riset kita ternyata menunjukkan bahwa data kita tidak menyebar normal, maka kita tidak bisa pakai rumus korelasi yang kemarin. Kita harus pakai rumus korelasi yang ada di statistik non-parametrik. Salah satunya adalah Spearman. Ya, salah satunya adalah Spearman. Kita bahas dulu ada 3 macam jenis korelasi. Ya, yang pertama ada korelasi langsung. Kalau korelasi langsung itu kalau nilai X-nya besar, Y-nya juga jadi besar. Jadi satu naik, maka dia nanti nilai korelasinya mendekati 1. Ada yang inverse, kalau X-nya besar, X-nya naik, Y-nya justru turun, maka nanti korelasinya justru jadi -1. Ada yang dia nilai X-nya besar, mempunyai kecenderungan yang sama untuk berpasangan baik dengan nilai besar atau kecil. Jadi X-nya besar, kadang-kadang Y-nya turun, kadang-kadang Y-nya naik. Nah, gitu. Maka biasanya untuk kasus yang ketiga ini dia tidak ada korelasi atau korelasinya 0. Ya. Jadi saya ulang, ada 3 macam jenis korelasi, ada korelasi langsung, inverse, dan tidak ada korelasi. Nah, ini adalah rumus korelasi Spearman. Ada 2 variabel yang diamati. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa korelasi itu kita pakai kalau penelitian kita melakukan pengamatan terhadap minimal 2 variabel. Korelasi itu ada 2, ingat nggak? Ada parsial, ada bivariat. Kemarin kita bahas. Kalau bivariat itu berarti korelasi kita tuh pengamatannya hanya terhadap 2 variabel. Tapi kalau korelasi parsial, berarti riset kita itu mengamati lebih dari 2 variabel. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya dulu. Kan ini kita pakai data. Salah satu yang menyebabkan kenapa pengujian kita itu menggunakan statistik bidang sostek adalah karena datanya adalah data kualitatif, ya. Nah, di sini ada 2 variabel nih, ada skor tingkat teknologi dan ada pendapatan rata-rata. Ya, saya mau tanya Dwi Puspa Amelia, Dwi, silakan diaktifkan Dwi. Dwi, dari 2 data ini yang mana yang data kualitatif? Maaf Bu, di sini sinyalnya kurang lancar, jadi slide-nya belum bergerak. Yang lain sudah bergerak nggak slide-nya? Yang lain bergerak ya slide-nya ya? Careska, silakan Careska, dari 2 jenis data ini Careska, skor tingkat teknologi dengan pendapatan. Itu yang data kualitatif yang mana? Pendapatan atau skor tingkat teknologi? Yang skor itu Bu, skor tenaga kerja. Bukan tenaga kerja, skor tingkat teknologi ya. Ya betul, jadi skor. Kalau dia data skor, itu biasanya datanya kualitatif. Kalau pendapatan ini data apa sih? Frilia Romasta, silakan Frilia. Kalau pendapatan itu data apa tuh? Jenisnya kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif, Bu. Kuantitatif, oke. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk melihat apakah ada hubungan antara skor teknologi dengan pendapatan? Kira-kira hipotesanya apa sih? Bisa nggak merumuskan hipotesa dulu kalau kita mau lihat hubungan antara skor teknologi dengan pendapatan? Nadia Fauza, Nadia, coba Nadia. Nadia, kalau bisa nggak bikin hipotesa dengan 2 variabel ini? Kalau apa misalnya? Jika skor TK tadi apa Bu? Tingkat. Jika skor tingkat teknologi UT. Jika tingkat teknologi apa? Teknologi UT itu lebih besar sama dengan 0, maka hipotesis. Bikin hipotesis, apa coba?
Jika bla bla bla, maka bla bla bla. Miftahul Jannah, silakan Miftahul Jannah. Jika skor tingkat teknologi apa? Miftahul? Jika Jika skor tingkat teknologi usaha tani usaha tani, kenapa? Jika skor tingkat teknologi Landaria, coba Landaria. Jika Landaria skor tingkat teknologi hipotesa. Kita mau bikin hipotesa dulu nih. Hubungan kan? Apa yang bisa kita bilang? Hipotesa. Guntur. Bisa Guntur? Silakan. Ferian Irawan. Ferian Irawan. Ferian Irawan. Iya, Bu. Ya, silakan hipotesanya apa? Ada Teniko Sonya Paradiba. Teniko, silakan. Iya, Bu. Teniko. Ya, gimana Teniko jika? Bu, mohon maaf slide-nya, Bu. Nah, ini. Jika skor tingkat teknologi usaha tani 43, maka pendapatan rata-rata bulan dikali 1000 yaitu 89,7. Oke, itu kalau kita baca datanya. Hipotesa, kalau di hipotesa kan tidak ada angka biasanya. Sudah hampir betul, dikit lagi. Ada yang bisa bantu, silakan. Apa hipotesanya? Ganter bisa bantu? Silakan. Coba jawab ya, Bu. Ya, silakan. Jika skor tingkat teknologi usaha tani lebih besar dari 30, maka pendapatan rata-rata petani per bulan itu 80. Oke, dikit. Ayo, sedikit sudah setengah. Hipotesa, di hipotesa tuh kita jarang bicara angka loh. Ayo. Tri Wahyuni, bisa bantu? Jika tadi kan saya disampaikan kalau dia korelasinya langsung, maka jika X naik, maka Y-nya naik. Kalau korelasi inverse itu jika X-nya naik, jika X-nya besar, maka Y-nya turun, Y-nya kecil. Gimana tuh? Ada yang bisa bantu? Rumuskan hipotesanya. Dwi Puspa Amelia. Bisa bantu Dwi Puspa? Jika skor teknologinya naik, maka pendapatan rata-rata per bulan juga naik. Nah, jadi sesederhana itu hipotesanya. Jadi kita akan menunjukkan hubungan antara dua variabel. Jadi kalau skor teknologi naik, maka pendapatannya naik. Kita mau buktikan itu, betul nggak? Nah, itu hipotesa. Ya, maka yang pertama tidak ada korelasi, H0-nya jelas tidak ada korelasi. Yang kedua ada hubungan langsung. Hubungan langsung tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau dia satunya besar, X-nya besar, maka Y-nya besar. Maka bagaimana langkahnya? Langkah yang pertama adalah ini data kita dapat dari lapangan, ini data X dari lapangan, ini data Y dari lapangan. Selanjutnya adalah kita ranking data X dan data Y dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kalau ada angka sama, maka peringkatnya dijumlah dibagi dengan sesuai angka sama. Makanya di sini ada 8,5 dan 8,5. Berarti ada 31, ada angka 31 ini. Biar bisa buat skripsi. Angka 31 ini berarti ada 2, makanya dia 18, 19 peringkatnya. Karena dia sama, 8 ditambah 9 dibagi 2 menjadi 8,5. Setelah kita ranking datanya, kita kurangkan DI-nya. 12 dikurang 14 jadi minus 2. Ya, 8,5 dikurang 1 jadi 7,5, lalu dikuadratkan. Min 2 kuadrat 4, 7,5 kuadrat 56,1, terus sampai ke bawah.
Setelah dikuadratkan, lalu dijumlahkan. Jumlahnya adalah 128,5. Ini adalah jumlahnya. Maka cari RS-nya. Korelasi Spearman. Rumusnya adalah 1 dikurang 6, sigma DI kuadrat dibagi dengan N dikali N kuadrat dikurang 1. Sama dengan 1 dikurang, ini rumusnya 6, memang dari rumus, sigma DI-nya tadi 128, dibagi dengan, ini adalah N-nya 14, dikali dengan 14 kuadrat dikurang 1. Dapatlah korelasinya 0,62. Nah, ini adalah korelasi hitung. Kita mau bandingkan dengan tabel, apakah korelasinya nyata atau tidak. Kita buka tabel RS-nya di sini. Ini ada tabel peringkat korelasi Spearman. Kita lihat alfanya berapa. Alfanya tadi 0,05, N-nya 14. 0,05 nih, N-nya 14, dapatnya 0, ya, ininya 14, ininya 0,05, dapatnya 0,457. 0,457. 0,457 itu yang ini RS hitung lebih besar dari tabel. Maka kita tolak H0. Tolak H0, balikkan ke hipotesa kita. Tolak H0. Tolak H0, H0 ditolak, berarti ditolak H0. Kalau H0 ditolak, maka H1-nya diterima. Artinya apa? Ada hubungan langsung antara adopsi teknologi dengan pendapatan petani. Artinya apa? Kalau adopsi teknologi naik, kalau adopsi teknologi besar, maka pendapatan petani juga besar atau pendapatan petani juga meningkat. Ya, silakan jika ada yang ingin ditanyakan sampai sini. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Ini Bu, tadi kan ada korelasi inverse, ada 3 kan kalau nggak salah. Ya, Bu. betul. Nah itu Bu, nah itu di tiap soal itu apa ada cara yang berbeda Bu, membuat hipotesis tadi atau lihat data atau gimana Bu? Oke. Untuk menentukan apakah dia ada korelasi atau tidak, ya, mohon maaf, apakah dia berkorelasi langsung atau inverse itu dari teori. Ya, makanya tadi kan kita tadi saya sampaikan, kalau kata teori, kalau petani itu ngadopsi teknologinya naik, pasti pendapatannya naik. Itu kata teori. Jadi apakah dia berarti korelasinya langsung. Beda dengan teori pendapatan. Biasanya korelasinya inverse. Misalnya, kalau harga naik, maka permintaan turun. Nah, itu inverse berarti korelasinya, karena yang satu naik, yang satu besar, yang satu mengecil jadinya. Bisa ikutin sampai sini? Ya, Bu. Jadi menentukan apakah langsung atau inverse, kita pakai teori. Ya. Jadi yang ini yang langsung ini pakai teori kita. Ya. Silakan, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.